warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Muhaini dengan NIM 308210005. Saya dari Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Prodi Studi Agama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang faham mesianisme dan Ratu Adil. Pengertian mesianisme. Mesianisme merupakan sebuah doktrin penantian akan kedatangan Sang Juru Selamat yang diyakini bakal membebaskan suatu negara dari belenggu penjajahan. Secara harfiah, mesianisme berasal dari kata mesianis yang berarti Ibrani. Artinya secara etimologis padan dengan makna kata Al-Masih dalam bahasa Arab. Kita bisa mengambil beberapa pelajaran dari peristiwa sejarah bangsa ini. Setiap situasi penindasan senantiasa berpotensi melahirkan sosok pahlawan, yang kehadirannya yaitu sewaktu bangsa Yahudi ditindas oleh Fir'aun. Kelahiran Nabi Musa alaihi salam yang berhasil diselamatkan bangsanya kemudian dianggap sebagai sang Mesias. Nabi Musa adalah tokoh spiritual dan pemimpin umat Yahudi pasca kehidupan di Mesir. Mesianisme merupakan bagian pokok dalam ajaran Yahudi dan Nasrani. Sementara dalam konteks ajaran agama Islam, karena sesungguhnya risalah, mesianisme adalah mata rantai dari estafet kenabian sebelumnya. Sudah tentu mesianisme menjadi bagian dari doktrin agama, sekalipun tidak sekental dua agama sebelumnya. Dalam doktrin Islam memang dikenal konsep Al-Masih dan Imam Al-Mahdi. Kedua konsep ini memang menjadi perdebatan di kalangan para ulama, khususnya tentang Imam Al-Mahdi. Adapun konsep Al-Masih menurut keyakinan umat muslim hanya ditunjukkan kepada sosok Nabi Isa alaihi salam. Menurut dalam Al-Quran, setiap kali menyebut nama Nabi Isa selalu diikuti dengan penyebutan julukan Al-Masih. Tentu saja keyakinan semacam ini cukup berbeda dengan tradisi Yahudi yang lebih luas tentang pemahaman Sang Mesias. Jadi, faham mesianisme dalam agama berbeda dengan agama-agama sebelumnya. Jika dalam agama Yahudi maupun Nasrani, para nabinya selain menerima wahyu dari Tuhan sekaligus sebagai juru selamat. Di dalam Islam, Sang Juru Selamat disebut Imam Al-Mahdi, akan datang sebagai penyelamat manusia setelah disesatkan oleh Dajjal. Itulah perbedaan faham mesianisme di dalam agama Yahudi dan Nasrani. Pengertian Ratu Adil. Dalam pandangan falsafah Jawa, pengertian Ratu Adil dari sekedar penguasa suatu wilayah berjenis kelamin perempuan, serta orang menganggap mempunyai kekuasaan mutlak selain memiliki kesaktian yang tidak dimiliki oleh orang biasa karena dipercaya merupakan keturunan dewa atau orang yang ditunjuk langsung oleh Tuhan dalam menjalankan kekuasaannya. Ia harus melibatkan kekuatan spiritual dan magis sehingga dapat disimpulkan bahwa ini mengundang mitos-mitos yang masih dipengaruhi ajaran agama Hindu. Oleh karena itu, kemunculan Ratu Adil akan memperoleh dukungan penuh dari rakyat karena dianggap menerima wahyu dari Tuhan. Ramalan tentang datangnya Ratu Adil ini berasal dari Prabu Jayabaya. Pertanda kedatangan Ratu Adil adalah adanya kemaslahatan sosial, malapetaka alam, serta jatuhnya raja besar yang ditakuti. Pemerintahan yang mengganti raja yang ditakuti tidak berlangsung lama. Setelah itu, tibalah hari kiamat. Salah satu tokoh yang dianggap sebagai Ratu Adil adalah Imam Mahdi. Dalam kesimpulan yang saya ambil dari paham mesianisme dan Ratu Adil, keduanya memiliki paham yang sama. Pengertian mesianisme di atas adalah sebagai juru selamat yang diyakini akan datang untuk menyelamatkan umat manusia. Paham Ratu Adil juga memiliki arti yang sama, akan datangnya pemimpin yang adil dan mensejahterakan masyarakat. Dan di dalam Islam, faham mesianisme dan Ratu Adil di masyarakat umumnya meyakini Imam Al-Mahdi disebut mesianisme dan Ratu Adil. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.